Kenapa pada balik? Disuruh pulang Juragan. Kiai Ageng Linggajati tidak setuju kita menyerbu Loji. Kiai Ageng Linggajati sudah tua, sudah loyo. Lupakan saja dia. Nih, aku membawa 4 orang pendekar yang sakti Madraguna. Lebih muda, lebih segar, dan lebih hebat dari Kiai Ageng Linggajati untuk memimpin kalian melawan Belanda. Melanjutkan cerita film Legenda Gunung Merapi. Dalam episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Kapiten De Pos sedang mencari pematinya orang yang mempunyai ilmu kebal senjata. Karena Kapiten De Pos pada waktu itu telah menembak Kiai Linggarjati, yang tujuannya mereka bermaksud ingin membunuhnya. Tapi bedil mereka tidak mampu melukainya. Malah pada saat itu, Kapiten De Pos sendiri yang kena potongan senjata tajam milik sendiri. Lalu Kapiten pun mendatangi Mak Lampir, guna meminta petunjuk pematinya Kiai Ageng Linggajati dan Kiai Bintara. Lalu kemudian, Mak Lampir melihat pematinya Kiai Linggajati lewat baskom sakti andalanya. Dan ternyata pematinya Kiai Linggajati dengan peluru emas. Namun yang bisa membuat peluru emas adalah Jaka Wardana, murid Kiai Linggajati. Kini Kapiten De Pos pun menggunakan putrinya untuk merayu Jaka Wardana, guna disuruh membuatkan peluru emas. Ngain, Papi? Kalian tidak mau melakukan itu pada Jaka. Yei tidak mengerti keselamatan Papi, Karen. Orang itu tidak main-main. Dia punya ilmu kebal. Berapa kali Papi tembak tidak mempan. Sayang orang seperti itu jadi seorang pemberontak. And dia sangat benci Papi. Also blaze my taste, Papi. Onmohle, Karen. Tugas Papi adalah menyingkirkan orang-orang yang menentang kita. Supaya kepentingan Nederland di negeri ini lancar, tidak kurang sedikit pun. Kalau Papi gagal, Papi dipecat. Kalau orang itu tidak disingkirkan, tidak apa-apa. Asal dia jangan mengganggu Papi. Kalau hanya maksud Papi untuk menjaga diri, untuk apa Papi harus mengetahui kelemahan orang itu? Yey, begrijp niet, Karen. Papi harus punya senjata untuk bisa melukai orang itu. Dan kalau dia tahu Papi punya senjata, dia tentu tidak berani macam-macam. Tidak berani ganggu Papi lagi. Bicarakan itu dengan Jaka Wardana. Papi tahu Jaka Wardana adalah murid kesayangan orang itu. So, dia tahu kelemahan orang itu. Baiklah, Papi. Karen akan mencoba. Tapi Papi jangan marah kalau gagal. Natuurlijk. Lalu selanjutnya, Nona Karen pun mencoba untuk membujuk Jaka Wardana untuk membuatkan peluru emas. Karena Jaka Wardana bisa dipastikan bahwa mereka telah menyintai Nona Karen. Sebetulnya, Jaka Wardana keberatan atas permintaan Nona Karen. Namun apa boleh buat, cinta mengalahkan segalanya. Bahkan cinta itu bisa membuat lupa segalanya. Parahnya lagi, cinta juga bisa orang menjadi gila. Betul apa tidak, Bos? Mari kita lanjut saja. Rumah ayahmu ini kan jauh dari rumah guruku. Dan rumah ini selalu dijaga. Yang menjaga rumah ayahmu ini banyak. Iya, tapi Papi kan sering pergi keluar kota. Bisa saja Kiai Ageng Linggajati mencegat Papi. Jaka. Ya? Kamu kan orang sakti. Buatkan Papi senjata yang bisa mengalahkan orang kebal. Ki Ageng Linggajati guruku. Terkutuklah aku bila mengkhianati guruku sendiri. Aku tidak menyuruh kamu untuk berkhianat kepada gurumu. Lalu? Hanya untuk menjaga diri. Jaka, tolonglah aku. Aku tidak mau kehilangan Papi. Hanya kamu yang bisa menolong aku. Kamu adalah kekasihku. Pujaanku. Tolonglah aku. Apakah benar yang kau katakan tadi? Kau tidak salah bicara. Betulkah aku kekasihmu? Maukah kau jadi istriku? Jawablah, Karen. Jawab, Karen. Papi? Kamu harus jawab permintaan Jaka Wardana. Papi sendiri bagaimana? Well, Papi setuju. Tapi dengan syarat. Syarat? Syarat apa, Papi? Well, saya punya anak sebagai istri kamu. Tapi kamu harus bikin senjata yang bisa tembus kulit orang yang punya kesaktian ilmu kebal. Kamu dengar apa yang dikatakan Papi, Jaka? Aku bersedia jadi istrimu. Asal kamu mau mematuhi perintah Papi. Baiklah, demi cintaku padamu. Iya, rayuan maut Nona Karen telah berhasil membujuk Jaka Wardana. Hingga di hari kemudian,
Jakawardhana pun melaksanakan pembuatan peluru emas. Atas permintaan Nona Karen, dan Kapiten The Post pun mengatakan bahwa putri kesayangannya diberikan Jakawardhana sebagai syarat pembuatan peluru emas. Setelah Jakawardhana merajak pinggan putih sambil komat kamit membaca mantra, lalu kemudian diberi air mantra secukupnya. Selanjutnya, peluru yang biasa digunakan sebelumnya pun dimasukkan ke dalam pinggan yang telah dirajah. Dan beberapa detik kemudian, terjadilah yang Nona Karen inginkan demi ayahnya. Dalam hal tersebut, para pendekar yang ada di sekitar pun geleng-geleng kepala kepada Jakawardhana. Bahkan Kalawika Guru Wardhana yang pertama pun heran dengan ilmu muridnya. Setelah berguru kepada Kiai Linggajati, lalu selanjutnya, setelah peluru emas jadi dan siap pakai, Jakawardhana pun mengambil senjata Kapiten The Post, dan Kumat Kamet membaca japa mantra. Selanjutnya, peluru emas yang diciptakannya pun seketika dicoba dengan jimat sakti milik Banu Seta. Tuan harus berjanji. Tuan akan mempergunakan senjata ini hanya dalam keadaan terpaksa, dan hanya untuk membela diri. Ya, saya berjanji. Senjata itu saya pergunakan jika terpaksa, harus membela diri. Sekarang kita coba. Ya, harus dibuktikan. Memang, harus dibuktikan. Kamu punya jimat. Untuk apa? Untuk dijajal supaya kamu yakin. Ini. Tembak dengan peluru biasa. Apakah jimat kebal punya Banu Seta itu benar-benar sakti atau tidak? Hebat. Jimat kamu benar-benar sakti. Sekarang, pakai peluru emas. Fresh look. Mengerikan. Kalau kamu yang ditembak, habislah kamu. Jimat yang kamu bangga-banggakan itu tidak ada artinya buat peluru emas. Terima kasih, Jaka. Kamu sudah memberi perlindungan pada Papi. Kita berusaha. Tuhanlah yang menentukan. Kini menuju Padepokan Linggajati, yang mana pada saat itu semua para santri dan penduduk desanya sudah tidak sabar lagi, ingin segera bertarung melawan Belanda itu. Namun Kiai Linggajati perlu menyusun strategi yang tepat, karena Belanda memiliki senjata yang sangat lengkap, dan ditambah lagi pendukungnya dari tokoh-tokoh golongan aliran hitam yang menyesatkan. Untuk berperang melawan Belanda tidak bisa serampangan. Harus dirancang dengan matang, karena Belanda itu kuat sekali. Punya pasukan yang besar dan terlatih. Punya senjata yang lengkap. Selain itu, mereka dibantu oleh orang-orang sakti dari golongan sesat. Kami tidak takut! Saya tahu kalian berani. Tapi dengan modal keberanian saja tidak cukup. Kalian harus sabar. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu angkara murka, kita sendiri yang akan celaka. Sekarang bubar. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Aku akan memikirkan jalan yang terbaik melawan Belanda. Nanti akan aku beritahukan pada kalian. Para santri dan penduduk pun pada saat itu menggerutu kepada Kiai Linggajati, karena nafsu ambisinya tidak terwujud. Masalahnya dicegah oleh Kiai Linggajati dan Kiai Bintaraf. Kiai Ageng Linggajati seorang kiai yang sakti. Beliau tidak takut pada siapapun. Beliau hanya cemas pada keselamatan rakyat. Sebab, kalau terjadi perang, rakyat juga yang sengsara. Mereka nampak tidak puas, Ayah. Mereka hanya menurutkan kata hati yang didera kebencian belaka, tanpa memikirkan akibatnya yang lebih jauh. Berhenti. Kenapa pada balik? Disuruh pulang, Juragan. Kiai Ageng Linggajati tidak setuju kita menyerbu loji. Kiai Ageng Linggajati sudah tua, sudah loyo. Lupakan saja dia. Nih,
Aku membawa 4 orang pendekar yang sakti mandraguna. Lebih muda, lebih segar, dan lebih hebat dari Kiai Ageng Ligajati untuk memimpin kalian melawan Belanda. Karjana, perlihatkan kesaktianmu. Cukup. Yang 3 orang ini juga sama. Semuanya jawara. Jadi aku punya 4 orang pendekar sakti mandraguna. Pokoknya beres. Aku yang akan mengatur dan memimpin penyerangan Ki Cirebon. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.